Maka termasuk nikmat yang besar kita diizinkan oleh Allah, ditakdir oleh Allah untuk bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna, dan aku Allah berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan istrimu, al-jannata, di surga. Wa kula, dan makanlah kalian berdua, minha, dari surga tersebut, ragadan ay wasi'an la hajra fihi, ragadan dalam keadaan enak, nikmat, la hajra fihi, yang tidak ada batas atau pencegahan di dalamnya. Haitsu syi'tuma, sekira kalian berdua inginkan, apapun yang kalian inginkan, silahkan dinikmati, silahkan dimakan segala yang ada di surga itu. Tapi wala taqraba, jangan kalian berdua mendekat, hadhihi syajarata, pada inilah pohon. Ada satu pohon yang dilarang didekati, apalagi dimakan. Fatakuna minadh dhalimin, jangan mendekat pada ini pohon sehingga kalian berdua nanti menjadi orang-orang yang zalim. Ay al-asin, artinya orang yang melanggar perintah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis sudah dilaknat karena enggan bersujud kepada Nabi Adam, yang mana Nabi Adam saat itu dijadikan seperti Ka'bah. Semua malaikat sujud kepada beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam beserta istrinya untuk tinggal di surga. Dalam riwayat Al-Imam As-Samarqandi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarallahu ta'ala malaikatahu an yahmilu Adama ala saririn min dhahab ila sama fa'adkhuluhul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membawa Nabi Adam, dinaikkan ala saririn ay sariril malik, dinaikkan singgasana, dinaikkan singgasana yang terbuat dari emas, kemudian dibawa itu Nabi Adam ke langit, terus ke atas dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal Nabi Adam masuk surga dibawa para malaikat dengan singgasana dari emas.
Begitu juga nanti awal manusia masuk surga setelah datang hari kiamat, itu juga dinaikkan mimbar atau singgasana, tapi dari cahaya. Ya. Kalau Nabi Adam dimasukkan dengan mimbar dari emas menuju surga, maka kelak di akhirat di hari kiamat juga sama. Para nabi dimasukkan ke surga, dinaikkan di mimbar-mimbar atau singgasana, tapi dari cahaya. Beliau SAW pernah mengatakan, yudha'u lil anbiya manabir yajlisuna alaih wa yabqa mimbari la ajlisu alaih qa'iman baina yaday rabbi muntasiban. Nanti dari kiamat para nabi diberi mimbar-mimbar oleh Allah Subhanahu wa taala, singgasana-singgasana oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi sudah menempati tempatnya masing-masing dan siap dibawa masuk ke surga. Akan tetapi wayabqa mimbari, kata Rasulullah, kecuali mimbarku, singgasanaku, aku tidak mau duduk di situ. Kenapa? Karena kalau Rasulullah duduk di situ, maka para nabi semuanya akan segera dimasukkan ke surga. Dan Rasulullah saat itu masih mengingat kita umatnya. Ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, kenapa engkau tidak menduduki mimbarmu, singgasanamu yang telah aku sediakan untuk para nabi? Semuanya sudah menunggu, tinggal engkau menempati singgasanamu, wahai Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, wahai Allah, aku memikirkan umatku, wahai Allah. Sampai Allah SWT mengatakan, ma turidu an asna'a bi ummatik, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasihku, engkau pengen apa? Apa yang harus aku perbuat untuk umatmu? Engkau pengen apa, wahai Nabi Muhammad SAW? Maka Rasulullah itu mengatakan, ya Rabbi ajil hisabahum, ya Allah, segerakan, percepat hisab mereka, ya Allah, sehingga mereka bisa jadi orang yang selamat, bisa masuk surga dengan segera. Singkat cerita, Rasulullah saat itu tidak mau naik mimbar singgasananya untuk dimasukkan surga, tapi mikiri umatnya sampai beliau mencari umatnya yang sudah di dalam neraka, semuanya disyafaati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati masuk surga, baru beliau setelah lega sudah mensyafaati umatnya, beliau menduduki mimbarnya dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Nabi Muhammad mikiri kita semua, bahkan di saat-saat para nabi memasuki, menaiki mimbarnya pun tempat kedudukan yang mereka tunggu-tunggu. Tapi Rasulullah di saat-saat yang sangat istimewa itu masih mengingat kita umatnya. Dan ini sebagaimana terjadi pada Nabi Adam tadi itu, ketika masuk surga dinaiki singgasana, maka nanti di hari kiamat para nabi pun masuk surga dengan singgasana yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama, terdapat dua pendapat tentang surga yang dimasuki oleh Nabi Adam. Apakah surga yang asli atau surga kembaran, duplikat? Maka jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang saat itu dimasuki oleh Nabi Adam serta istrinya Siti Hawa adalah surga yang asli, surga yang asli. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan itu adalah surga duplikat. Kenapa? Karena kan Allah SWT sudah menyatakan orang itu kalau masuk surga ya selamanya di dalam, tidak bisa keluar. Nek wis mlebu surga itu wis selama-lamanya tidak akan bisa keluar. Khalidina fiha abada. Wis terus di dalam surga. Nah ini Nabi Adam nanti kan keluar dari surga. Maka ada sebagian pendapat yang menyatakan itu adalah surga duplikat. Ini satu. Nomor dua alasannya karena di dalam surga yang dimasuki Nabi Adam ini masih ada larangan. Semuanya boleh dinikmati. Makanan apapun, buah apapun yang ada di surga itu boleh semuanya tanpa ada batasan, kecuali satu pohon yang dilarang oleh Allah. Maka di situ ada sebagian mengatakan ini bukan surga yang asli. Kalau surga asli tanpa ada batasan, semuanya boleh dimakan, ono batas-batasan. Nah ini ternyata ada satu pohon yang dilarang oleh Allah, berarti ada batasan di situ, masih ada aturan. Padahal kalau surga sudah tidak ada aturan, alias mau makan apa aja bebas, tidak ada batasan sama sekali. Nah ini menurut sebagian pendapat ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayatul Qaum. Walhasil intinya saat itu Nabi Adam setelah dibawa dengan singgasananya masuk kepada surga, kemudian beliau saat itu antara tidur dan terjaga, koyok turu koyok orang, antara tidur dan terjaga. Setelah itu Allah SWT menciptakan Siti Hawa dengan mengambil salah satu tulang rusuk daripada Nabi Adam alaihissalam. Saat diambil tulang rusuknya oleh Allah, Nabi Adam tidak terasa sama sekali. Qudratullah, maha mampu Allah. Diambil itu tulang rusuk, kemudian diciptakan dari tulang rusuk tersebut jadilah sosok wanita yang menjadi pendamping Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Tidak terasa sama sekali Nabi Adam. Kata ulama, andaikan Nabi Adam saat itu ketika diambil tulang rusuknya merasakan sedikit saja rasa sakit, maka seluruh manusia yang laki-laki tidak akan punya rasa cinta sama sekali terhadap perempuan. Untungnya pas diciptakan itu Nabi Adam gak merasa terganggu, tidak merasa sakit. Andaikan sakit, merasa sedikit kayak kecubit atau apa, krosol siti, maka laki-laki tidak akan punya rasa sama sekali dengan perempuan. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Setelah diciptakan jadilah Siti Hawa, maka Siti Hawa saat itu duduk di dekat kepala Nabi Adam. Nabi Adam terbaring antara tidur antara terjaga. Kemudian Nabi Adam bangun, dilihat ada sosok manusia yang beda jenis dengan dia. Tapi Nabi Adam aslinya pengertos. Nabi Adam kan dikasih mukjizat, bisa tahu keturunannya nanti itu namanya siapa, sampai keturunan dari awal sampai akhir hari kiamat, nama-nama benda sama manfaatnya kemarin sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Itu mukjizat Nabi Adam, bisa tahu nama-nama segala sesuatu. Nabi Adam tahu ini akan jadi pendampingnya. Tapi Nabi Adam saat itu basa-basi tanya, basa-basi tanya, man anti, siapa engkau? Maka dijawab,
zaujatuka khalaqani Allahu laka taskunu ilayya wa askunu ilaik. Aku adalah pasanganmu, istrimu, yang mana engkau akan tenang dengan aku dan aku pun akan hidup tenang dengan engkau. Jadi pasangan itu menenangkan. Pasangan itu menenangkan dalam mengarungi kehidupan. Lain enten pasangan kok orang tambah tenang. Ya, di pasangan malah gak tenang, malah kemerungsung gak karu-karuan. Ya kalau di waktu-waktu tertentu aja ada tengkar, ada ini biasa kalau kayak gitu. Lah ini enggak, mulai awal nikah sampai sekian enggak ada tenang-tenangnya, malah ruwet. Nah, ini masalah berarti. Ada yang salah di situ. Nah, saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang jadi tanda kutip walinya. Kata Syekh Kiai Maimun Zubair, Allah Subhanahu wa taala niku jadi wali nikah itu 2 kali. Satu ini Nabi Adam dan Siti Hawa dapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tanda kutip jadi wali nikah. Yang kedua, kemuliaan ini diterima juga oleh Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau disuruh menikahi wanita yang namanya Siti Zainab. Itu juga tanda kutip langsung dinikahkan oleh Allah, walinya langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua kemuliaan yang pernah didapat oleh semua nabi itu diberikan semuanya oleh Rasulullah kepada Rasulullah, diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad SAW dan ditambahi kemuliaan itu sehingga Rasulullah benar-benar menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum Muhammad. Saat itu kemudian para malaikat yang ada di surga tanya kepada Nabi Adam, "Masmuha ya Adam?" Siapa namanya wahai Adam? Maka Nabi Adam menjawab, dia namanya Hawa, Siti Hawa. Hawa itu artinya makhluk yang dicipta dari makhluk yang hidup atau dari Adam. Ya. Kemudian para malaikat juga bertanya, "Atuhibbuha ya Adam?" Apakah engkau mencintainya wahai Adam? Naam, kata Nabi Adam, iya wahai malaikat. Dia memang diciptakan oleh Allah untuk jadi pasanganku. Aku mencintainya. Kemudian para malaikat itu tanya kepada Siti Hawa, "Wahai Hawa, atuhibbinahu?" Apakah kau juga mencintai Adam wahai Hawa? Jawabannya menggeli, Pak. Jawabannya menggeli. Jawabannya apa? Lah, enggak, aku enggak cinta. Padahal di hatinya itu cinta sama Nabi Adam jauh lebih cinta, kelipatan, berlipat-lipat jauh lebih cinta kepada Nabi Adam. Tapi orang itu niku gengsinan, gaya dok. Cinta dia ke cinta kau sama Nabi Adam? Enggak. Padahal sebetulnya dia lebih cinta daripada cintanya Nabi Adam, lebih besar cintanya daripada cintanya Nabi Adam. Maka kata ulama, dari sini kita sebagai laki-laki itu harus paham. Kalau perempuan itu sedang merajut, wes pas marah atau pas tengkar, ngomong A maksudnya itu Z, ngomong Z maksudnya A. Jadi yang diomongkan itu tidak sesuai atau kebalikannya. Itu naluri wanita seperti itu. Oh, saya ini sudah males sama kamu. Artinya kita sebagai suami itu ojo males nambah perhatian sama mereka. Terus pokoknya wong wedok niku serba bolak-balik. Nek ora niku yo, apalagi yo nih. Itu sifat naluri daripada wanita. Mereka memang suka seperti itu
yang diinginkan apa, yang diomongkan apa itu sering beda. Nah kita sebagai laki-laki ini harus pinter, harus pinter tahu daripada sifat pasangan kita. Intinya mau wedok niku nek pas nesu pas lopo niku minta tambah diperhatikan. Ini kata ulama, andekan Siti Hawa itu saat itu menjawab, "Ya, saya juga cinta." Wah, akhirnya wanita-wanita itu langsung mereka tidak akan tedeng aling-aling, langsung dengan mudahnya tidak malu mengungkapkan cinta terlebih dulu kepada para lelaki. Makanya sampai sekarang wong sing seneng niku sing mengungkapkan cinta pertama kepada pasangannya atau yang ingin dinikahi itu ya pasti laki-laki. Sing ngelamar, sing apa kebanyakan ya laki-laki yang ngomong aku cinta kamu, pengen nikah sama kamu dan seterusnya. Niku rata-rata ya awalnya laki-laki. Nek perempuan niku gaya, jual mahal ya. Sampai sekarang seperti itu. Roto-roto, orang itu kalau mau menikah dan lain-lain, niku awal pertama yang mengungkapkan ingin menjadi pasangan, mengungkapkan cinta itu pasti pasangan laki-lakinya. Akhirnya lamar dan seterusnya itu pasti dari pihak lelaki, karena nalurinya manusia seperti itu. Perempuan banyak malunya, akeh isine ya. Kemudian setelah itu Nabi Adam alaihissalam di surga ditemani oleh Siti Hawa, yang mana kata ulama karena Siti Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk niku kan bengkok, maka naluri dan watak wanita itu bengkok. Karena itu sebagai laki-laki tugasnya meluruskan. Sehebat apapun wanita, sealim apapun wanita, walaupun mondok di luar negeri sekalipun, lulusan luar negeri sekalipun, kalau perlu mondoknya enggak di bumi, di planet yang lain, saking alimnya maksudnya, itu tetap punya naluri bengkok, itu pasti ada. Karena memang bawaan wanita itu bengkok seperti tulang rusuk. Makanya sealim apapun wanita tidak jadi imam dalam rumah tangga. Sing jadi imam tetap sing lanang. Walaupun sing lanang nggak pernah mondok misalnya, walaupun sing lanang nggak pernah sekolah, tetap yang jadi imam pemimpin di rumah tangga adalah laki-laki. Nek wanita itu sehebat apapun, sealim apapun, tetap dia punya naluri bengkok. Nah disitulah para lelaki, suami tugasnya membimbing dan meluruskan. Sama kalau suaminya nggak pas juga perempuan mengingatkan, sehingga terjadi keseimbangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Naluri perempuan memang seperti itu, bengkok. Innal mar'ata khuliqat min dila', kata Rasulullah SAW. Wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok itu kalau keras, kita luruskan dengan keras, maka patah tulang itu. Maka harus secara luruskan, harus pelan-pelan. Kalau sampai terlalu keras, maka akan patah itu tulang rusuk. Maksudnya patah itu apa? Gagal dalam rumah tangga, akhirnya cerai. Maksudnya di sini apa? Jadilah kita pemimpin, para suami itu sabar, akeh sabare saat ngadepi perempuan. Cerita masyhur Sayyidina Umar bin Khattab, terkenal gagah berani, tegas, ditakuti, asadullah fi ardi, singanya Allah di muka bumi. Sayyidina Umar itu, ada orang punya masalah datang ke Sayyidina Umar, dia punya masalah sama istrinya. Istrinya rewel, cerewet, wala ahli wasobi, macam-macam bis, dikerawus terus gak kuat ini, pengen minta solusi pendapat. Istri saya ini gimana cara nangani? Datang ke Sayyidina Umar. Sampai ke Sayyidina Umar, ternyata saat itu Sayyidina Umar sedang disidang sama istrinya, alias diomeli sama istrinya. Tetet tuwet, wes. Sayyidina Umar diam dong. Sing
Singkat cerita, orang ini mau datang curhat karena istrinya galak, lah kok malah dipertontonkan Sayyidina Umar yang terkenal singa di luar, ning jero omah dadi kucing. Ning jero omah kayak seakan-akan kayak kucing meneng ndok. Akhirnya balik ini tanpa ngomong, nggak jadi, wes balik lah, bodoh nasibnya ternyata. Setelah itu dituntut Sayyidina Umar, ada apa wahai saudaraku, pengen apa? Saya tuh pengen curhat, istri saya galak, lah kok saya malah lihat jenengan disengeni bojone. Bodoh nasibnya ternyata. Sayyidina Umar yang gagah perkasa di luar, terkenal singa, ternyata nasibnya tidaklah beda dengan saya. Maka dijawab Sayyidina Umar, wahai saudaraku, kita sama perempuan itu yang sabar, karena dia yang ngurusi pakaian kita, yang menyucikan, dia yang menyusui anak kita, dia yang ngajari anak kita, yang selalu merawat anak kita, kita keluar kemana-mana, yang ngurusi baby sister di rumah itu ya istri kita, gratis itu, nggak bayar, padahal harusnya semuanya itu tanggung jawab suami. Tapi lihat para wanita itu, mereka semuanya merawat anak-anak kita dan seterusnya. Maka kita di rumah ya harus banyak terima kasih sama mereka. Cara berterima kasih apa? Banyak sabar ketika sama istri. Itu nasihat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena itu disebutkan dalam riwayat, wanita ini memang punya naluri bengkok karena tercipta dari tulang rusuk. Kalau sama istri itu urusan apa di yoni mawon. Yang penting tidak berlebihan, yang penting bukan suatu kemaksiatan atau dosa. Tapi ya jangan di-los terus, jangan. Minta apa turuti selama tidak berlebihan dan bukan kemaksiatan. Harus ada rimnya juga. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, khalifun nisa fa inna fi khilafihinnal barakah. Kamu kalau sama istri itu khalifun nisa, artinya apa ya? Jangan terus dituruti. Ya kadang-kadang direm bareng. Kalau nuruti wanita tanpa ada batasnya, turuti tok wis bahaya itu. Tapi kalau kadang-kadang direm, kadang-kadang jangan dituruti, maka di situ ada keberkahan. Alias jadi suami itu banyak perhatian sama istri, sabar dan seterusnya, dituruti sekira mampu, tapi jangan di-los. Kalau los semuanya terserah 100%, nah itu bahaya. Kayak orang punya pemimpinnya masrahnya sama rakyat, rakyatku terserah kalian, rusak nanti negaranya. Begitu juga dalam rumah tangga, yang mimpin tetap laki-laki, wanita kita minta apa kita turuti, tapi harus dikontrol, jangan sampai lost doll. Ojo oke gas tok, dono rime, yo digas oke, yo nek rime barang. Nah itu yang kontrol adalah suami, karena dia adalah imam di dalam rumah tangga. Nek dituruti terus berbahaya itu wanita. Nah ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Nah, satu riwayat Sayyidina Mikdad itu pernah meriwayatkan Nabi itu pernah berkhutbah sampai ngulang-ngulang 3 kali. Allahu ta'ala yusikum bin nisa'i khairan. Allahu ta'ala yusikum bin nisa'i khairan. Allahu ta'ala yusikum bin nisa'i khairan. Khutbahnya Nabi diulang-ulang kalimat ini 3 kali. Allah SWT mewasiatkan pada kalian wahai umatku untuk berbuat baik terhadap para wanita. Berbuat baik terhadap para wanita. Memang mereka tercipta nalurinya seperti tulang rusuk yang bengkok, maka kita sebagai lelaki di situ disuruh meluruskan, tapi dengan cara-cara yang baik, sehingga perempuan itu benar-benar menjadi perempuan yang lurus, dan kita pun juga perlu diingatkan oleh mereka. Kalau dua-duanya berada di posisinya, maka rumah tangga akan jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentrem. Dan memang inilah misi utama Siti Hawa diciptakan untuk Nabi Adam, agar kehidupan keduanya tentram, sama-sama melengkapi.
wallahu a'lam bishawab. Terakhir, pertama kesimpulan, Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah saat masuk surga dengan kemuliaan, maka nanti Rasulullah pun kemuliaan yang diterima oleh Nabi Adam dan bahkan nabi-nabi yang lain juga akan diberikan kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia. Kemudian yang kedua, rumah tangga atau pasangan itu misi utamanya adalah agar kehidupan semakin tentram. Karena itu suami istri ketika menikah harus punya misi yang sama. Misi rumah tangga, cari kehidupan yang tentram, sama-sama mengabdi kepada Allah, sama-sama untuk saling bantu ibadah. Jangan misinya untuk numpuk harta. Kalau sudah begitu nanti bisa rusak rumah tangganya. Kemudian yang ketiga, wanita itu tercipta dari tulang rusuk sehingga mereka bawaannya, nalurinya memang bengkok, perlu di situ kontrol dari suami. Dan yang terakhir di ayat ini ada wala taqrabah hadis syajarah. Saat itu Nabi Adam diuji, dilarang mendekat pada pohon tersebut. Maka anak cucunya di dunia juga diuji oleh Allah. Ada makanan-makanan yang nggak boleh didekati, yaitu yang haram-haram. Nabi Adam di surga ada yang diharamkan, yaitu buah khuldi atau buah pohon syajarah tadi itu. Di dunia anak cucunya juga diuji, ada makanan-makanan yang tidak dibolehkan oleh Allah untuk dimakan, yaitu makanan-makanan yang haram. Nah, kalau kita bisa mengikuti aturan-aturan, maka kita jadi orang yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua